Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betari Maharani. Saya merupakan salah satu dosen di program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang. Selama menjadi dosen, saya mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya adalah akuntansi manajemen, akuntansi biaya, sistem pengendalian manajemen, akuntansi keuangan 1, manajemen perpajakan, dan statistik. Pada semester ini, saya mengajar 3 mata kuliah, yang salah satunya adalah mata kuliah akuntansi biaya. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa semester 2 dan memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar akuntansi biaya, penentuan harga pokok produk, dan bentuk-bentuk pengendalian biaya pada perusahaan manufaktur. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini diantaranya adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep biaya, akuntansi biaya, klasifikasi dan arus biaya pada perusahaan manufaktur. Yang kedua, mahasiswa mampu menentukan dan menganalisis harga pokok biaya dengan berbagai metode. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis dan mengendalikan biaya melalui joint costing, activity based costing, standard costing, dan variable costing. Adapun materi pembelajaran yang akan disampaikan pada mata kuliah ini, yang pertama adalah akuntansi biaya dan aktivitas perusahaan. Yang kedua, konsep, klasifikasi, dan arus biaya pada perusahaan manufaktur. Yang ketiga, pengelolaan biaya bahan. Yang keempat, pengelolaan biaya tenaga kerja. Kelima, konsep dan perhitungan tarif biaya overhead pabrik. Yang keenam, alokasi biaya overhead pabrik. Yang ketujuh, akuntansi biaya overhead pabrik. Yang kedelapan, penentuan harga pokok produk dengan metode harga pokok pesanan. Yang sembilan, penentuan harga pokok produk dengan metode harga pokok proses pada satu departemen. 10. Penentuan harga pokok produk dengan metode harga pokok proses pada 2 departemen. Yang 11, pengendalian biaya dengan joint costing. Yang ke-12, pengendalian biaya dengan activity based costing. Yang ke-13, pengendalian biaya dengan standard costing. Dan yang terakhir adalah pengendalian biaya dengan variable costing. Buku referensi yang digunakan oleh mahasiswa pada mata kuliah ini ada 2. Yang pertama adalah buku akuntansi biaya karangan Daljono yang diterbitkan oleh Balai Pustaka Undip. Buku kedua adalah buku praktikum akuntansi biaya karangan Riwayadi yang diterbitkan oleh Salemba 4. Adapun metode pembelajaran pada mata kuliah ini adalah pembelajaran langsung, yakni dengan memberikan informasi dan materi serta demonstrasi secara langsung kepada mahasiswa, dilanjutkan dengan studi kasus. Pertemuan pada mata kuliah ini dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka, termasuk 2 kali asesmen, yakni asesmen tengah semester dan asesmen akhir semester. Komponen penilaian pada mata kuliah ini mengikuti aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang yang meliputi 5 aspek seperti tugas sebesar 20%, UTS 25%, UAS 25%, kuis 15% dan partisipasi 15%. Sementara penilaian akhir pada mata kuliah ini berdasarkan peraturan akademik Universitas Muhammadiyah Magelang dari kategori sangat baik hingga kategori sangat kurang. Selanjutnya, marilah kita simak video pembelajaran pada mata kuliah akuntansi biaya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, marilah terlebih dahulu kita awali kelas dengan berdoa. Berdoa mulai. Kali ini kita akan membahas bagaimana menentukan harga pokok dengan metode harga pokok proses, di mana produknya itu diolah pada 2 departemen. Seperti yang sudah kita pelajari di materi yang lalu, bahwa untuk menentukan harga pokok produk itu terdapat 3 unsur biaya. Ada 3 unsur biaya ya untuk menghitung harga pokok produk, yaitu biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead
pabrik. Biaya overhead pabrik itu terdiri dari dua macam, yaitu biaya overhead tetap dan biaya overhead variabel. Ya, apa itu bedanya teman-teman? Coba, apa Mbak? Namanya siapa? Dwi. Apa? Dwi? Kalau biaya BOP tetap itu tetap muncul meskipun tidak ada produksi, sedangkan BOP variabel itu munculnya ketika ada produksi. Jadi biaya overhead pabrik tetap itu adalah biaya overhead pabrik yang akan selalu muncul meskipun proses produksi itu tidak dilaksanakan. Sementara biaya overhead pabrik yang sifatnya variabel adalah biaya overhead pabrik yang akan muncul tergantung pada proses produksi. Oke. Nah, kita masuk ke konsep dasar dari penentuan harga pokok proses dengan metode harga pokok proses di mana produknya diolah pada dua departemen ya. Jadi pada perhitungan atau penentuan harga pokok produk ini, produk yang diolah melalui beberapa departemen produksi, barang yang telah selesai diproses di departemen awal akan terus ditransfer ke departemen berikutnya. Nah, ini tergantung berapa departemennya. Kalau misalnya departemennya 2, berarti ya ditransfer ke 2 departemen. Kalau departemennya ada 3, berarti nanti proses transfernya ya juga di departemen 3 departemen gitu ya. Nah, setelah nanti produknya sudah jadi, maka produk itu baru ditransfer ke gudang. Nah, dalam hal ini harga pokok produk jadi di departemen 1 akan ditransfer menjadi seolah-olah bahan baku atau bahan di departemen 2. Nah, kalau ada departemen 3 berarti nanti produk jadi yang ada di departemen 2 itu seolah-olah menjadi bahan di departemen ketiga. Nah, setelah selesai produknya di departemen 1, maka nanti bahan itu bahan yang sudah jadi atau produk yang sudah jadi itu akan ditransfer ke departemen 2. Nah, di departemen 2 itu nanti akan mengeluarkan biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Nah, setelah selesai di departemen 2, maka akan menjadi produk jadi, di mana produk jadinya itu nanti akan ditransfer ke gudang. Untuk arus biayanya, teman-teman bisa lihat di bahwa di sini ketika produknya diolah, itu nanti akan masuk ke dalam akun barang dalam proses di departemen 1, kalau pengolahannya di departemen 1. Nah, kemudian kalau sudah selesai, maka nanti akan ditransfer ke departemen 2 dan menjadi barang dalam proses di departemen kedua. Biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik ya. Nah, kemudian di sini baru nanti akan menjadi produk jadi yang dicatat pada akun persediaan produk jadi. Pendapatan itu disajikan di laporan apa? Laba rugi, betul ya. Nah, di sini untuk setelah kita selesai menghitung harga pokok produksi, maka langkah selanjutnya kita harus membuat laporan harga pokok produksi. Laporan harga pokok produksi ini adalah laporan aktivitas suatu departemen produksi selama satu periode. Dan laporan ini terdiri dari laporan produksi secara fisik, ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, laporan tentang biaya yang dibebankan dan harus dipertanggungjawabkan oleh departemen tersebut. Dan yang ketiga, itu laporan pertanggungjawaban biaya yang dibebankan pada departemen tersebut. Nah, tergantung di departemen 1 atau departemen 2 karena ada 2 departemen. Atau bisa lebih ya. Nah, bagaimana cara untuk menyusun laporan harga pokok produksi? Yang pertama adalah kita menentukan schedule kuantitas untuk mempertanggungjawabkan arus fisik. Nah, yang kedua, kita membuat schedule biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga, menghitung unit produk ekuivalen atau UPE. Kemudian yang keempat, kita menghitung biaya per unit produk ekuivalensi. Yang kelima, melaporkan biaya untuk membuat produk jadi. Dan yang keenam adalah melaporkan biaya untuk memproses PDP akhir periode. PDP akhir periode ini adalah persediaan dalam
proses. Kita lihat contoh kasusnya di PT Rezeki Makmur, di mana PT Rezeki Makmur ini memproduksi produknya melalui 2 departemen produksi, yaitu Departemen 1 dan Departemen 2. Nah, produk ini yang kalau produknya sudah selesai di Departemen 1, maka nanti akan langsung ditransfer ke Departemen 2. Dan untuk produk yang sudah selesai diproduksi di Departemen 2 akan menjadi produk jadi yang kemudian akan ditransfer ke gudang barang jadi. Nah, berikut data yang berkaitan dengan produksi pada bulan Januari 2019. Nah, di sini ada 2 departemen. Nah, masuk dalam proses di Departemen 1 ada 420.000 unit ya. Maka diterima dari setelah 420 unit itu diolah, kemudian ada produk yang sudah jadi ditransfer ke Departemen 2, itu ada 322.000 unit ya. Nah, maka sisanya yang masih dalam proses di Departemen 1 adalah sebanyak 98.000 unit. Nah, kemudian barang yang sudah jadi atau produk yang sudah jadi diproduksi di Departemen 2 yang tadinya awalnya sudah masuk 322.000 unit, kemudian yang ditransfer ke gudang yang sudah jadi adalah 280.000 unit, sehingga sisanya yang masih diproses di Departemen 2 ada 42.000 unit. Nah, di sini ketika persediaan itu masih di dalam proses, di sini ada informasi bahwa di Departemen 1 itu sudah menggunakan 100% bahan dan menggunakan 40% biaya konversi. Biaya konversi itu ada biaya apa? Terdiri dari biaya apa saja? Tenaga kerja dan BOP. Betul ya, biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Nah, kemudian di sini di Departemen 2 itu juga sudah digunakan 100% bahan dan baru menggunakan 60% biaya konversi. Nah, di sini ada disajikan data ya, bahwa di Departemen 1 itu menggunakan biaya bahan sebesar Rp840.400, kemudian biaya tenaga kerja sebesar Rp361.200, biaya overhead pabrik Rp1.083.600. Sementara di Departemen 2 karena bahannya sudah 100% digunakan di Departemen 1, maka di Departemen 2 hanya menggunakan biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Masing-masing adalah untuk biaya tenaga kerja Rp244.160 dan biaya overhead pabrik adalah Rp366.240. Nah, selanjutnya kita membuat langsung menghitung ya dalam bentuk laporan harga pokok produksi di Departemen 1. Yang pertama tadi kita menghitung kuantitas fisiknya berapa. Jadi tadi kalau di Departemen 1 itu masuk ke dalam proses sebanyak 420.000 unit ya. Kemudian yang ditransfer ke Departemen 2 322.000 unit dan yang masih dalam proses ada 98.000 unit. Nah, sehingga di sini kalau di total transfer ke Departemen 2 dan yang masih dalam proses sama ya, 420.000 unit. Nah, kita lihat pada proses pembebanan biayanya. Jadi yang pertama kita menentukan berapa biaya yang dibebankan. Tadi seperti yang ada di soal atau ada yang di kasus ya. Biaya bahan, tenaga kerja dan biaya overhead pabrik masing-masing adalah biaya bahan baku Rp840.000, biaya tenaga kerja Rp361.200 dan biaya overhead pabrik Rp1.083.600. Nah, sehingga di sini kita menentukan schedule biayanya ya yang akan dibebankan. Kemudian yang kedua kita menentukan unit produk ekuivalensi ya dengan menghitung produk yang ditransfer ke Departemen 2 ditambah barang dalam proses akhir yang dikalikan dengan persentase yang tadi ya. Ya, jadi di sini kalau untuk BBB 322.000 ditambah 98.000 dikali 100%. Kenapa 100%? Karena bahannya digunakan semuanya gitu ya. Sehingga di sini
Ini 100%. Nah, untuk unit produk ekuivalensinya untuk BBB Rp420.000, 420 unit ya, 420.000 unit. Sementara untuk BTK ini dikalikan sebesar persentasenya tadi ya, yang masih dalam proses tadi 98.000 dikalikan persentasenya 40%, sehingga untuk BTK 361.200 unit. Nah, sama juga dengan BOP, persentasenya sama 40% dan barang dalam proses akhirnya sebanyak 98.000, sehingga nilai UPE-nya adalah 361.200 unit. Nah, kemudian setelah kita mengetahui unit produk ekuivalensinya, selanjutnya kita menghitung biaya per unit produk ekuivalensi ya. Dari jumlah biayanya dibagi dengan UPE. Nah, jadi dari 840.000 ya dibagi 420.000 unit ya. Jadi biaya per UPE-nya untuk BBB atau untuk bahan bakunya itu Rp2, BTK itu Rp1 dan BOP Rp3, sehingga total biaya untuk unit produk ekuivalensinya adalah Rp6. Kita lanjut karena kita sudah tahu ya berapa nilai total biaya per unit produknya, maka kita bisa menghitung untuk harga pokok produksinya. Nah, tadi yang produk yang ditransfer ke Departemen 2 itu jumlahnya adalah 322.000 unit, kemudian dikalikan dengan total biaya tadi Rp6, sehingga total biaya untuk produk yang ditransfer ke Departemen 2 adalah 1.932.000. Kemudian kita hitung berapa persediaan BDP akhir di Departemen 2, Departemen 1 ya, maaf. Nah, di Departemen 1 ini tadi biaya bahannya ada 98.000 unit dikalikan dengan 2, ini sesuai dengan biaya per unit ekuivalensinya ya, yang tadi ada di tabel pembebanan biaya. Kemudian dikalikan persentasenya 100% ya, sehingga diperoleh biaya bahan baku untuk persediaan BDP akhirnya adalah Rp196.000. Sama halnya dengan BTK dan BOP dikalikan dengan biaya per unit ekuivalensi dan dikalikan dengan persentasenya, sehingga untuk BTK ini diperoleh nilai biaya sebesar Rp39.200 dan BOP sebesar Rp117.000, sehingga total biaya persediaan BDP akhir itu sebesar 352.000, sehingga kalau di total produk yang ditransfer dengan produk yang masih dalam proses totalnya adalah 2.284.800. Itu adalah proses menghitung harga pokok produksi di satu departemen atau di Departemen 1. Perhitungan harga pokok proses di 2 departemen itu yang produk jadi yang ada di Departemen 1 itu ya akan menjadi bahan di Departemen 2. Nah, maka untuk menghitung kuantitas fisiknya itu tadi diterima dari Departemen 1 sebesar 322.000 unit ya. Kemudian yang ditransfer ke gudang sebanyak 280.000 unit ya. Nah, sehingga barang dalam proses akhir periode tadi ada 42.000 unit ya, sehingga kalau di total jumlahnya antara yang ditransfer ke gudang dan yang masih dalam proses itu ada 322.000 unit. Nah, selanjutnya kita hitung untuk pembebanan biayanya, kita hitung di sini ya. Bahwa untuk HP atau harga pokok dari Departemen 1 tadi yang sudah kita hitung di Departemen 1 itu sebesar 1.932.000 ya. Nah, kemudian kita hitung unit produk ekuivalensinya ya, tadi yang transfer ke gudang itu 280.000 unit ya. Kemudian ditambahkan dengan produk yang masih dalam proses 42.000 unit dikali 100%. 100% kenapa? Iya, karena bahannya sudah digunakan semuanya ya di Departemen 1, sehingga di sini unit produk ekuivalensinya untuk harga pokok produk dari Departemen 1 sebesar 322.000 unit.
Nah, kemudian BTK ini juga tinggal dikalikan ya dari jumlah biaya yang muncul di Departemen 2 sebesar 244.160. Kemudian yang biaya overhead pabrik sebesar 366.240. Nah, kemudian ketika kita menghitung UPE untuk BTK dan BOP itu masing-masing untuk BTK adalah 280.000 unit ditambah dengan 42.000 dikali 60% ya, sehingga untuk BTK-nya itu unit produk ekuivalensinya adalah 105.200 unit. Begitu juga dengan BOP, nilai UPE-nya adalah 305.200 unit. Nah, biaya per UPE-nya tinggal kita bagi dari biaya yang dibebankan ya untuk masing-masing biaya BTK dan BOP, sehingga diperoleh untuk HP dari Departemen 1 biaya per unitnya adalah 6, kemudian BTK-nya biayanya adalah 0,8 dan BOP-nya adalah 1,2, sehingga total biaya per satu produk itu adalah Rp8. Nah, selanjutnya kita coba lihat bagaimana proses menghitung harga pokok produksinya. Jadi tadi produk yang ditransfer ke gudang sebanyak 280.000 unit dikalikan dengan total biaya sebesar Rp8 menghasilkan total biaya sebesar 2.240.000 unit. Kemudian persediaan BDP akhir ya, HP Departemen 1 atau harga pokok Departemen 1 dihitung 42.000 unit dikali 6 dikali 100%. 6 ini tadi merupakan apa teman-teman? Biaya per unit ya, atau per UPE ya. Sehingga untuk HP Departemen 1 biayanya adalah 252.000, untuk BTK 42.000 unit dikali dengan 0,8 dikali 60%, hasilnya adalah Rp20.160. Nah, untuk BOP juga sama, dikalikan dengan 60% ya, sehingga dihasilkan untuk BOP ini nilai biayanya adalah Rp30.240, sehingga total biaya yang muncul atau total biaya persediaan barang dalam proses air totalnya adalah 302.400. Nah, total biaya untuk produk yang ditransfer ke gudang dan yang masih dalam proses itu 2.542.400. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kemudian langkah selanjutnya setelah kita selesai membuat laporan harga pokok produksi. Langkah selanjutnya adalah kita mencatat jurnal yang diperlukan ya. Apa yang kita catat? Yang pertama adalah mencatat pemakaian bahan di Departemen 1. Nah, jurnalnya apa? Jurnalnya adalah BDP BB Departemen 1 pada persediaan bahan sebesar 840.400. Kemudian setelah itu kita mencatat timbulnya gaji dan upah di Departemen 1 dengan mencatat gaji dan upah pada hutang gaji dan upah sebesar 361.200. Kemudian mencatat distribusi gaji dan upah ke Departemen 1 ya, mencatatnya ada yang dicatat adalah BDP BTK di Departemen 1 pada gaji dan upah sebesar 361.200. Kemudian mencatat timbulnya BOP di Departemen 1 ya, dengan mencatat BOP sesungguhnya di Departemen 1 pada berbagai rekening BOP sebesar 1.083.600. Yang kelima, kita mencatat pembebanan BOP di Departemen 1, yaitu dengan mencatat BDP BOP Departemen 1 pada BOP DB Departemen 1 atau BOP dibebankan Departemen 1 ya, sebesar 1.083.600. Kita catat ya transfer produk dari Departemen 1 ke Departemen kedua dengan mendebit persediaan BDP Departemen 2, kemudian sebesar 1.932.000 dan mengkredit BDP BBB Departemen 1, BDP BTK Departemen 1 dan BDP BOP Departemen 1.
Nah, masing-masing nilainya atau biayanya sesuai yang tadi sudah kita hitung di dalam laporan harga pokok produksi. Ya. Kemudian yang ketujuh itu kita mencatat persediaan BDP akhir periode Departemen 1 dengan mendebit persediaan BDP Departemen 1, kemudian mengkredit BBB Departemen 1, BDP BTK Departemen 1, dan BDP BOP Departemen 1. Nah, ini untuk mencatat, selanjutnya mencatat timbulnya gaji dan upah di Departemen 2, yaitu dengan mendebit gaji dan upah dan mengkredit hutang gaji dan upah sebesar 244.160 ya. Kemudian selanjutnya mencatat distribusi gaji dan upah Departemen 2 ya. Kita mencatat BDP BTK Departemen 2 pada gaji dan upah sebesar 244.160. Ya, sama ya di sini ya nilainya. Dan yang terakhir kita mencatat timbulnya BOP di Departemen 2 dengan mencatat atau membuat jurnal pencatatan BOP sesungguhnya Departemen 2 pada berbagai rekening BOP sebesar 366.240. Kemudian mencatat pembebanan BOP di Departemen 2 dengan mendebit BDP BOP Departemen 2 dan mengkredit persediaan BDP Departemen 2, BDP BTK Departemen 2, dan BDP BOP Departemen 2. Oke. Nah, masing-masing biayanya atau nominalnya sesuai yang ada di laporan harga pokok produksi yang sudah kita hitung ya. Nah, teman-teman, ini sudah selesai. Mungkin sampai di sini dalam pencatatan jurnal, perhitungan atau pembuatan laporan harga pokok produksi. Ada pertanyaan? Belum ada? Oke, silakan lihat tutup. Sesuai yang ada di yang tadi sudah kita hitung di laporan harga pokok produk ya. Nah, ini cara menghitungnya ada di sini. Jadi tinggal kita hitung ya di awal tadi ya. Nih 1.932.000 ini sebesar ini. Oke, kalau begitu kita lanjut latihan soal. Teman-teman bisa hitung atau membuat laporan harga pokok produksi dari kasus di PT Amarta. Baik teman-teman, setelah teman-teman mempelajari materi dan latihan soal hari ini, maka tugas teman-teman adalah untuk mengerjakan praktikum atau kasus yang ada di buku ini ya. Nah, ini adalah penugasan di rumah, jadi nanti silahkan teman-teman kerjakan di rumah dan akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Gitu ya. Oke, baik teman-teman, marilah kita akhiri perkuliahan kita pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.